Undangannya satu, datangnya dua. Allahu Akbar. Ali Rauda 2 tahun masuk Islam. Nanti kita dengarkan pengalaman beliau. Apa yang saya rasakan hadirin sekalian setelah mengenal dakwah? Ya, 23 tahun lalu di Bali. Jadi saya mengenal Islam itu bukan di Makkah Madinah, bukan di madrasah. Saya mengenal agama Islam itu di mana? Di Pantai Kuta di Bali, Pak. Bapak Ibu yang pernah ke Bali, bagaimana suasana Bali rupanya? Jauh dari suasana agama. Adapun orang Islam di sana minoritas orang Islam. Ya. Saya tinggal di Legian, Pak. Legian itu satu desa 100 diskotik ya, Pak. Satu desa. Seluruh dunia orang datang, berjuta-juta orang datang setiap tahun ke Bali untuk dunia, untuk liburan, untuk memuaskan nafsu mereka. Dan saya pun datang ke Bali untuk urusan dunia, nggak ada urusan agama. Saya mau lari dari agama sebetulnya. Tapi ternyata hadirin sekalian, di Bali lah, di tempat yang gelap dari suasana agama, di sanalah saya mengenal cahaya. Ternyata kegelapan itu adalah salah satu cara Allah untuk memperkenalkan cahaya kepada hambanya. Nah, kadangkala orang itu dikenalkan dulu dengan kegelapan supaya dia bisa menghargai cahaya. Ya. Subhanallah, saya manggung dari kafe ke kafe, dari diskotik ke diskotik waktu itu. Musik saya rock metal. Suatu malam datanglah teman-teman tabligh, Pak, ini jamaah tabligh. Mereka datang tadi undang, pergi tadi antar. Banyak yang salah paham dengan mereka, bahkan mengusir mereka, menggunjing, memfitnah mereka banyak. Tapi ada satu hal yang aneh waktu itu saya lihat, ini orang datang dari tatapan matanya pakai ikhlas. Ya. Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya. Dia temui saya di tempat maksiat. Untuk apa? Barulah saya memahami ternyata memang Islam itu cahaya. Ternyata dakwah itu adalah sirajul munira. Itu dalam Al-Quran ternyata. Lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Tidak, ini gak boleh takut maksiat. Oh, aku mau pergi dari ini banyak maksiat. Oh, justru Allah hantar kamu di sana untuk menerangi tempat itu. Karena kegelapan itu ada karena tiadanya cahaya. Cahaya datang, kegelapan sirna. Betul, Pak? Enceng gondok itu banyak, Pak. Ada di sini enggak? Kalau saya tinggal di danau di Sumatera Barat, di pinggir danau. Biasanya di pinggir danau itu banyak enceng gondok, Pak. Enceng gondok itu akarnya tidak menancap ke tanah, daunnya tidak menjulang tinggi. Dia cuma ngapung saja di air. Di mana? Di air yang tidak bergerak. Maksiat itu seperti enceng gondok. Dia akan banyak di tempat tidak ada gerakan dakwah di sana. Tapi kalau air tadi digerakkan, maka enceng gondok tadi akan hilang. Dia tidak hilang sebetulnya, tempat dia lari mencari tempat yang tidak bergerak. Subhanallah, satu malam saya lagi manggung. Dulu rambut saya itu kayak Bob Marley, kau tahu kan, panjang, agak kurus sedikit. Tiba-tiba datang orang berjenggot, bergamis, bersorban, masuk kafe. Saya bilang, ada apa nih Pak Ustadz nih ke sini? Salah kostum apa gimana? Apa mau ini teroris? Jangan nih, pikir saya waktu itu, Pak. Ternyata mereka datang mencari saya. Siang hari sudah dicari ke rumah, tidur. Terus kata orang di rumah, dibilang cari dia malam aja, dia malam kerja di sana. Malam kita nongkrong. Sekian lama saya di Bali tak melihat matahari terbit. Siang jadi malam, malam jadi siang. Oh, saya pikir itulah surga. Inilah surga dunia. Suka-sukanya buat, tidak ada orang marah, tidak ada peraturan di sana. Kalau di Makassar, di Sumatera Barat, ini masih banyak masjid, masih banyak ulama, tidak bisa sembarangan orang macam-macam di sini kan. Di Bali bebas, Pak. Satu aja peraturan di Bali, jangan nyenggol orang. Yang mau guling-guling di jalan, mau telanjang di jalan, orang biarin aja Bali. Asal jangan ganggu-ganggu orang. Saya rasakan Bali adalah tempat saya yang bisa mengekspresikan jiwa seni saya. Saya suka bisa main musik apa saja saya suka, saya melukis apa saja saya suka. Ya. Lalu dengan penuh kecurigaan saya lihat siapa nih orang-orang yang datang ini rupanya. Pas tatapan mata, Pak, kelihatan Pak orang yang suka dengan kita atau tidak tuh mata tidak pernah berdusta.
Oh ini saya lihat nih ustaz-ustaz nih beda nih. Kan dia dengar musik saya angguk-angguk juga kepalanya rupanya. Oh rock and roll nih ustaz-ustaz nih. Nah, maka selesai saya manggung, saya temui mereka. Ternyata benar hadirin mulia, pembicaraan yang sangat sederhana keluar dari lisan mereka. Pembicaraan yang datang dari hati akan tembus ke dalam hati. Saya tanya dari mana? Where you from, brother? Dia bilang, we come from masjid. Dia tak sebut nama negaranya. Karena jamaah ini Pak, dakwah ini dari seluruh dunia. Kadang akan datang dari Amerika, dari Eropa, dari Rusia, dari mana-mana seluruh dunia datang, di Pakistan, di India. Datang dengan harta sendiri, bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri, bawa kompor sendiri, tidak menyusahkan orang yang didakwahi. Bayar tiket sendiri. Nah, itu dakwah yang betul Pak. Dakwah yang betul itu tidak mengambil manfaat dari orang yang didakwahi. Muhajirin yang baik tidak menyusahkan orang Ansar, dan Ansar yang baik tidak menyusahkan orang Muhajirin. Nah, itu yang betul. Subhanallah. Saya tanya, dari mana kamu? Dia bilang dari masjid. Ngapain kamu di sini? Dia bilang looking for you, brother. Kami kesini mencari kamu. Kenapa, wai? Kenapa kamu mencari saya? Karena kita bersaudara. Wah, bersaudara ini saudara dari mana nih? Kita bersaudara karena kalimat la ilaha illallah. Jauh saling mendoakan, dekat saling berkunjung, saling mengingatkan. Dan dai ini memang benar Pak. Dai itu lisannya manis, bol mitaho. Dia kata orang Pakistan, dai itu lisannya manis. Dia senang menyenangkan orang. Waktu itu ada satu kalimat yang dia ucapkan yang sangat menyentuh saya Pak. Kamu calon raja di surga. Kamu orang mulia. Bayangkan Pak, bekerja di tempat maksiat. Tiba-tiba datang orang memberikan kabar gembira, bukan mengancam. Tidak marah-marah. Dia datang, kamu ini calon raja di surga karena di hatimu ada kalimat la ilaha illallah. Wah, senang juga hati saya Pak. Baru kali ini ada orang bilang saya calon raja di surga. Biasanya kalau orang mendengar saya main musik, lihat dandanan saya, dibilang, oh setan itu. Apa anak siapa, cucu siapa tuh. Maka saya tinggalkan kampung halaman saya Pak, pergi ke Bali. Dan waktu itu dia bilang, hey brother, we want to talk a lot with you. Kami mau bicara banyak dengan kamu. Ya, tapi di sini bising, very noise in this cafe. Can you come to masjid? Please come to masjid. Mau gak kamu datang ke masjid? Saya bilang, insya Allah. Bayangkan Pak, kalau ada orang yang berpelaku maksiat, anak mental, preman, dia ucap insya Allah, pasti dia datang. Kenapa? Karena kalimat itu sekali-sekali terucap. Yang susah ini yang sering-sering insya Allah bang, insya Allah. Nah itu nggak datang bisa itu. Ditunggu kan datang. Karena insya Allah ini hari ini digunakan sebagai alat untuk berdusta, biar cepat selesai pembicaraan. Besok datang bang, insya Allah. Ya. Ternyata dalam hati insya Allah enggak gitu. Enggaknya dari keluarin. Akhirnya disitulah awalnya perubahan hidup saya. Saya ikut dengan mereka. Saya datang ke masjid. Saya datang ke masjid, disambut, disayang-sayang, diberi makan, diberi minum, dipijit-pijitin punggung. Mau keluar sebentar pijit lagi. Dan satu hal yang membuat saya terpesona dengan dakwah ini, mereka tidak marah-marah, tidak merampas kesenangan orang. Dan ternyata memang begitulah cara dakwah Rasulullah SAW, tidak merampas kesenangan sahabat. Apa yang Nabi lakukan? Mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Paham? Waktu itu saya cuma tanya, what's your opinion about music, brother? Bagaimana pendapat kalian tentang musik? Dia bilang musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Yang gak boleh tinggal itu apa? Sholat. Musik boleh tinggal kan? Sholat gak boleh tinggal. Teman saya bertato, full tatonya. Kalau orang bertato sholatnya sah gak Ustaz? Apa jawaban Ustaz-Ustaz dakwah ini? Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu tidak ada tato, tak sholat. Oh, mantap juga ini. Tapi memang benar secara hukum fikih tato itu tidak menghalangi air wudu. Haram, tetap haram ya. Tapi jangan sampai kita kalau buat tato nggak sah sholat bukan fikih. Kalau Khalid pun tatonya di dadanya salib besar. Nanti kita hapus nanti insyaallah segera. Besar. Makanya dia masuk Islam itu gempar dunia gempar. Dia masuk Islam diliput Al Jazeera. Kalau kita undang dia langsung dari Austria, habis duit kita undang dia Pak.
Nah, dia nggak diundang datang. La ilaha illallah. Subhanallah hadirin sekalian. Maka saya mulai jatuh cinta dengan agama ini. Saya bilang kalau begini Islam itu bagus, Islam di rupanya. Dulu saya benci sekali dengan Islam. Saya nggak suka ada lagi Islam. Islam ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini sesat, ini kafir, masuk neraka. Sampai saya pernah bikin, mohon maaf Pak, saya dulu pernah bikin kaos. Masih ada tuh kaos, first in hell, pertama masuk neraka. Kalau memang aku begini sebagai seniman harus masuk neraka, nggak apa-apa, akulah orang yang pertama masuk neraka. Kalaupun nanti di surga ketemu orang kayak kau ini, aku nggak mau masuk surga. Kadang-kadang gitu Pak, ada orang ini Pak, dia bawa agama, tapi lihat muka dia, bukan iman kita yang naik, darah kita naik. Dia aja yang masuk surga sendirian. Orang sesat semua, orang kafir semua, orang bid'ah semua. Dia yang betul satu-satunya. Kelompok dia yang sama. Kamu sesat, kamu salah, kamu subhan, kamu kurang. Jadi, kalau masuk surga ketemu orang ini, enggak mau aku masuk surga. Maka saya pergi. Maka dakwah itu memang harus dengan kelembutan. Tidak boleh marah-marah. Berarti hadirin mulia, kejadian ini yang saya ceritakan sekarang 2023, udah hampir 23 tahun yang lalu. Dan proses hijrah saya itu Bunda, bukan evolusi, bukan bertahap-tahap, tapi revolusi. Saya keluar 3 hari rambut saya masih gondrong kayak Bob Marley, saya pulang 3 hari saya gundulin rambut ganti fashion kayak gini. Jadi saya memakai sorban ini, mohon maaf, bukan baru-baru, sudah 23 tahun. Dulu nggak ada orang pakai sorban. Dulu mohon maaf nih ada Pak polisi nih. Saya kemana-mana dipantau dulu Pak, diikutin. Bahkan ada pernah tuh setelah 2 tahun baru saya tahu ternyata dia intel yang ditanam di toko saya. Ini nyamar jadi tukang sapu di toko saya. Ditugaskan lagi. Tapi kalau orang menyelidiki dai, insya Allah dia dapat hidayah. Kok bisa? Kita tidak bicara politik, kita tidak bicara perbedaan akidah, tidak bicara perbedaan khilafiyah. Yang kita pikirkan cuma hidayah dakwah saja. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Apa yang mau dilaporkan? Sekali-sekali dia tanya, Bang, gimana pendapat abang tentang presiden? Ya presiden itu kayaknya perlu keluar 3 hari juga tanpa itu. Nah, apa yang mau dilaporkan Pak? Akhirnya dia pun dapat hidayah. Dan berpuluh-puluh bahkan ratusan mungkin polisi waktu dia dapat hidayah. Subhanallah. Dulu susah, awal-awalnya susah. Saya pernah, karena saya waktu pertama dapat hidayah itu bertepatan dengan bom Bali, bertepatan dengan WTC 2001 itu WTC New York dipecah, dihancurkan sama mereka sendiri, dituduhlah Osama bin Laden kan untuk menghancurkan citra Islam. Dibuatlah image teroris itu, dibuat sama mereka, orang berpakaian sorban, pakai jenggot, itu teroris katanya. Bahkan kita orang Islam pun percaya itu teroris, itu orang jahat, itu radikal, itu ekstrim. Itu yang mereka buat sendiri. Tapi waktu itu Allah beri saya kepahaman, oh ini makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka buat makar. Semua orang buat makar, buat rencana, tapi Allah lah sebaik-baik membuat makar. Ternyata sengaja Allah jadikan image teroris itu orang-orang berpakaian sunnah hanya untuk menyeleksi siapa yang betul-betul mencintai Rasulullah atau tidak. Allah. Jadi orang yang betul-betul mencintai Nabi dia nggak apa-apa, dia siap mati. Tapi orang yang main-main dia langsung cukur jenggot, mohon maaf, dia lepaskan gamisnya. Dan waktu itulah semua mata memandang ternyata Islam itu indah. Setelah 11 September, berapa banyak hadirin mulia orang-orang masuk Islam di Amerika. Al-Quran menjadi bestseller di sana. Ya Khalid juga cerita dia dapat menyelidiki Islam itu setelah berita-berita itu. Ya. Subhanallah hadirin mulia. Terus berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya putuskan untuk meninggalkan musik. Gak enak main musik ini, melalaikan. Makanya banyak ulama yang mengatakan haram musik itu. Kenapa? Karena orang kalau sudah main musik suka lupa waktu. Maka saya waktu itu memutuskan untuk berhenti main musik. Tahun 2000, 2001 sampai 2011, 11 tahun. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya luangkan waktu saya untuk berdakwah, untuk belajar agama 4 bulan setiap tahun. Setiap tahun 8 bulan mencari nafkah,
4 bulan pergi berdakwah, dapat duit, berangkat. 4 bulan. Terakhir saya 4 bulan sebelum saya kembali ke dunia entertain ini, saya berangkat 4 bulan ke Cina, Hong Kong. Kemudian 1 bulan terakhir kita habiskan masa di Bandung 2010. Saya datang lagi silaturahmi kayak studio band. Waktu itu ada band Peter Pan ya. Waktu itu mohon maaf Ariel lagi pesantren ya. Bandnya Vakum. Ada Lukman, ada Reza, ada Ihsan, ada band Mata Band, ada Nine Ball. Dan di Bandung tuh paling banyak band. Saya datang ya anak band, setiap saya datang satu persatu hilang. Mundur Bang. Nggak bisa saya dakwah sama mereka. Ternyata dia setelah saya akhir kita tanya-tanya, ternyata mereka menganggap saya ini berbeda, ekstrim katanya. Kenapa Bang Dery nggak main musik lagi? Kan jago main gitarnya luar biasa dulu. Kenapa nggak main musik lagi? Apa betul musik itu haram rupanya? Waktu itu Bunda ada gitar. Saya ambil gitar itu. Saya nyanyikan lagu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Lagu itu saya tulis tahun 2007, tapi gak ada musiknya, akapela. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa yang di belakang, yang bersandar, banyak yang bersandar, yang di tengah, yang ceramah. Benar ya, gini ceramah keras matinya. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Merinding Bang, merinding kata anak-anak band itu. Kita rekam aja Bang, rekam. Ayo kita rekam aja. Saya tidak mungkin jadi penyanyi Pak, karena saya bukan vokalis. Suara saya jelek Pak, tak bagus suara saya. Kalau vokalis yang bisa nyanyi, dengarkan saya bernyanyi. Dia bilang ini suara tidak masuk nih. Saya ngomong sama Mas Opik Tambuhati, Mas aku mau belajar vokal. Oh udah gini aja. Nah, suara saya itu kata beliau tidak sesuai dengan syariat bernyanyi. Tapi makrifat ini dalam lagi. Ini lebih dalam lagi nih katanya. Saya nyanyi kayak orang ngomong Pak. Gak berubah suara saya bicara dengan bernyanyi sama aja. Subhanallah, ternyata lagu itu direkam. Saya suruh Ray yang nyanyi, vokalisnya Nine Ball. Dia vokalis, dia ganteng, suaranya bagus. Om Ray nyanyi, tapi kata teman saya Wok Mata bandnya aransemen itu, Bang Dery kemarin nyanyi, merinding kita. Bang Dery nyanyi dah. Panik saya Pak. Saya sudah khotbah hari raya, sudah khotbah Id, sudah bayar markas Kebun Jeruk. 4 bulan 3 tahun ini udah kebayang ini orang gak ada dunia, pakai baju pun tak ada kantongnya. Ini dunia sampah saya. Zuhud betul Pak. Tiba-tiba harus jadi penyanyi. Lalu saya musyawarah. Waktu itu salah satu saya musyawarah dengan Pak Syuaib Gani almarhum. Apa bahasa Pak Syuaib almarhum? Dery Sulaiman tidak kembali ke dunia musik, tapi menjemput teman-teman untuk sama-sama belajar agama. Karena untuk menangkap merpati tidak bisa dengan kucing, menangkap merpati harus dengan merpati juga. Terpaksa saya rekaman take vokal. Tak main-main ujian, saya terhina rasanya waktu itu. Merasa sudah, tapi itu nggak apa-apa. Tukang sampah memang bau sampah. Ternyata setelah direkam lagu itu dipakai jadi soundtrack sinetron. Maijah pengen ke Mekah. Ingat gak sinetronnya dulu? 3 tahun sinetron itu di salah satu TV di SCTV. Berarti hampir 1000 episode. Kalau ada adegan sedih dikit, orang kaya mati. Satu Indonesia orang tahu lagu itu. Tapi orang-orang tak tahu penyanyinya siapa.
Seringkali saya dengar pengamen ya, dia nyanyi. Saya tanya, lagu siapa tuh? Ahmad Dhani Ustaz. Ada yang bilang lagunya Wali, ada yang bilang lagunya, enggak tahu orang. Akhirnya hadirin 2015 saya terpaksa karena masalah harus orang minta TV mengundang untuk bikin acara. Kita bikinlah acara namanya ngobrol perkara iman di Trans 7 setiap subuh pagi. Kita jadi hostnya. Acara itu viral. Nah, makanya Pak, mulailah orang kembali mengenal dari Sulaiman. Orang mengundang nih anak metal dulu tahu Pak. Ini sebetulnya biasa-biasa saja. Cuman orang-orang sekarang suka mendengar cerita-cerita hijrah. Apalagi kita dengar ceritanya Khalid nanti. 5 menit lagi kita panggil Khalid. Nah, jadi itu Bunda, Dery Sulaiman bukan ustadz. Dery Sulaiman ini artis, penyanyi, ya, pelukis. Sekarang saya sedang melukis Al-Quran 30 juz. Saya sebetulnya tahu nih kalau bukan dipaksa sama Bang Hendra saya nggak akan datang. Dipaksa, Bang. Ini pemaksaan udah ada pengancaman lagi. Udah jalurnya udah mengancam nyawa saya, Pak. Pokoknya harus datang, nggak bisa datang, harus datang. Lama datang ke Makassar, karena saya terakhir datang ke Makassar, Haji Ilo 2019 ya, 2020. Sebelum pandemi. Ya sebelum pandemi kan. Oh, pokoknya datang. Ini acara Pajero Sport Club. Banyak umat Nabi yang harus kita dakwai. Wah, itu risau beliau, Pak. Ternyata beliau menyamar di sana. Ini dai juga, Bang Hendrawan ini dai, Pak. Nah, kemudian menyamar. Kan di kepolisian di sana ada intelnya juga kan. Nah, beliau intel dakwahnya. Dia masuk ke sana. Subhanallah hadirin mulia, maka sekaranglah saatnya. Nah, kita semua merenung, berpikir. Sudahlah saling mendoakan saja, Pak. Kita nggak usah menjadi hakim di dunia ini, nggak usah menghakimi orang. Ini siapa ini baik? Udahlah kita periksa diri kita masing-masing, banyak-banyak istighfar. Kalau melihat orang, lihat kebaikan orang saja. Karena kita ini semua punya masa lalu, Pak. Dan setiap orang berhak atas masa lalunya masing-masing. Ya. Kali sering ditanya sama orang, kenapa kamu bikin tato di sini? Kenapa? Dulu dia belum Islam. Setelah dia mengenal Islam, dia tambah ganteng, handsome, ya Haji Ilo tadi. Kenapa kamu ganteng banget? Oh dulu aku jelek katanya. Setelah masuk Islam baru handsome, baru lembut dia. Dengan Islam Allah muliakan, Allah mudahkan rezeki, Allah mudahkan seluruh urusan. Dulu Pak rasanya lelah mengejar-ngejar dunia ini. Mohon maaf, saya memang belum terlalu tua, tapi udah punya cucu saya. Nah, saya rasa dunia ini begitu-begitu aja dunia ini. Dikejar dia lari kayak bayang-bayang, Pak. Dunia ini kalau dikejar dia lari, ditinggalkan dia kejar kita. Aneh, Pak. Ya, waktu kemarin itu berapa tahun lalu saya mau nonton video di YouTube. Ini videonya ajib. Bapak nanti boleh pulang nanti ketik How the African Catch the Monkey. Bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet? Ternyata orang Afrika kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan biji-bijian, dengan kacang-kacang, dimasukkan ke lubang kecil yang bisa dimasuki tangan monyet. Diambil kacang tadi sebanyak-banyaknya sehingga genggaman monyet tadi membesar. Lalu dia tarik tangannya nggak bisa keluar, baru datanglah orang Afrika itu dibawa tali ikat kepalanya. Padahal Pak, monyet tadi kalau mau saja berpikir dan dia tidak serakah, dia lepaskan kacang di genggamannya, dia selamat. Tapi memang monyet ini tak ada otaknya, tak berpikir Pak, serakah, tak mau berpisah dengan kacang tadi. Apa hikmahnya? Ada waktunya kita melepaskan dunia. Kalau nggak kita terikat oleh dunia nanti seperti monyet tadi. Orang kalau dengar azan Pak tak tinggalkan dunianya sama seperti apa? Serius. Makanya jangan takut melepaskan dunia. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Mohon maaf Pak, masih hidup semua nih. Masih ada mau dimakan Pak. Kalau sudah habis, tak ada cerita. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian seringkali lebih duluan cucu dari kakek. Berapa banyak orang pagi hari masih duduk di beranda, ternyata sore hari sudah di keranda.
Saya mau wudhu tadi lihat keranda merinding sampai orang juga masjid. Kerandanya di depan ini. Jadi kalau orang mau wudhu lihat keranda dulu. Semewah apapun kendaraan kita hari ini, kendaraan terakhir kita adalah kendaraan pundak-pundak sahabat kita. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, kita akan tinggalkan ini dunia. Sudah menjadi ketetapan Allah, kita akan berpisah dengan dunia. Kalau bukan kita meninggalkan dia, dia meninggalkan kita. Itu dunia begitu. Nggak ada dunia di abadi, dunia ini semua sementara. Makanya orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Ada orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Jangan menunda-nunda taubat. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Dengarkan baik-baik. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong, apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal soleh. Harta yang kita kumpulkan, pangkat yang kita banggakan, semua tinggal cerita. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Tak lama lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi. Dia kumpulkan dunia, dia bangun dunia, dia hias dunia, lalu dia meninggal dunia. Ini kehidupan dunia ini seperti orang menunggu kereta api di stasiun, Pak. Udahlah fokus menunggu kereta datang, naik. Nggak usah sibuk-sibuk menghias stasiun, biar udah bagus itu, lukisan banyak di sini. Ya. Semua kita menunggu mati. Saya minta maaf nih, dari tadi saya lihat wajah jamaah ini. Saya nampak wajah bapak-bapak, ibu-ibu. Ini feeling saya nampak-nampaknya. Tidak usah takut, tidak usah takut mati. Takut mati, tak takut mati. Ingat mati, nggak ingat mati. Maka sebelum mati, buatlah persiapan. Cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itu hebat. Kirim ke akhirat, itulah harta kita sesungguhnya. Apa kata Buya Hamka rahmatullah alaih? Apa yang kita makan akan jadi kotoran. Apa yang sampai bunuh-bunuh orang hari ini, tebak-tebak. Uang haram itu, mohon maaf Pak, itu semua koruptor maling itu dia beli mobil bukan nama dia, Pak. Beli rumah bukan nama dia. Punya duit banyak taruh di rekening pembantunya, rekening orang. Dia cuma dapat dosa saja. Makanya orang-orang yang tidak beriman, Allah bodohkan akalnya, Allah matikan akalnya. Ini perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa saja yang yakin dengan kekuasaan, Allah pasti akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta benda, Allah akan kurangkan hartanya, enggak pernah cukup. Mudah miliaran, ratus miliar, kurang terus, tak pernah cukup. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah akan sesatkan dia. Dan siapa yang yakin dengan akalnya, Allah matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah saja yang tak akan pada Allah hinakan dia, tak dikurangkan hartanya, tak disesatkan dia, dan tak akan dimatikan akalnya. Gimana gak mati akal? Dia curi uang rakyat, dia pakai nama orang, dia beli rumah, dia tak berani datang ke rumah itu. Dia beli mobil mewah, supercar, dia simpan, tak berani keluar mobil. Apa yang dia dapat? Kehinaan, dosa, laknat Allah, berkhianat kepada umat. Maka orang-orang beriman itu cerdas. Tidak ada kecerdasan yang menandingi kecerdasan orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saya yakin bapak-bapak nih, nanti mau maghrib ke masjid lagi kan, insyaallah ya. Pas mau berangkat ke masjid, tiba-tiba datang telepon, ada proyek masuk. Dia bilang meeting dulu kita Pak, ini ada proyek ini. Kalau bapak, saya tunggu di sana di warung sana, restoran. Kata partner bisnis nih, mau maghrib.
Ini kalau deal Pak, di waktu nggak banyak ini, 1 miliar untung buat Bapak. Saya yakin semua jamaah akan tinggalkan itu. Saya mau ke masjid dulu. Betul nggak Pak? Betul apa enggak? Kurang banyak 1 M, 10 M Pak. Bos, jangan ke 1 miliar, 1 triliun. Aku ke masjid dulu. Itu baru cerdas. Hari ini kita meninggalkan akhirat, mengorbankan akhirat untuk dunia. Bodoh. Iya Pak. Bagaimana mungkin tidak cerdas orang-orang beriman? Makanya dalam satu hadis qudsi Allah jelaskan, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah, no problem, jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Insyaallah Pak ya. Ini yang ada apa-apanya. Celupkan dunia. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air. Allah bagi dunia ke mereka, ambillah dunia ini. Allah memandang dunia seperti kita memandang sampah. Bu, ibu punya sampah di depan rumah, udah banyak lalatnya, udah bau busuk. Tiba-tiba ada musuh kita benci kali lihat orang itu. Jadi bilang, boleh aku ambil sampahmu? Kasih nggak Bu? Kau ambil semua dah. Nah, gitulah Allah memandang dunia. Gak usah iri Pak. Dia nggak sholat rumahnya bagus. Kucing dikasih makan, tikus dikasih makan. Tapi ya beda Pak. Kucing dikasih makan karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci. Tikus ini kadang-kadang kurang ajar Pak. Benar Pak. Saya belikan makanan murah nggak dia makan. Dia minta makanan yang mahal. Nah kita belikan lah. Habis duit beli makan tikus, tapi di dalam makanan tikus ada apa? Ada racunnya. Istidraj. Kucing tak perlu iri melihat makanan tikus. Kenapa aku cuma dikasih tulang belulang makan? Kau itu dikasih makan karena disayang. Ini tikus itu dikasih makan karena dibenci. Ya, jangan terkesan oleh dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Dunia di mana? Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ya, kalau kita sudah begitu aman kita Pak. Tanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Tapi bila kita tanam rumput, jangan berharap akan tumbuh padi. Usahakan akhiratmu, dunia akan datang dengan sendirinya dalam keadaan hina. Tapi sibuk dengan dunia, jangan berharap akhirat akan datang menghampiri kita. Tak mungkin perkara mulia menghampiri yang hina. Kalau kita beli sapi, pasti dikasih tali. Tapi kalau kita membeli tali, tak mungkin dikasih sapi. Ada video viral di TikTok saya lihat. Video viral Pak. Orang ditangkap polisi gara-gara nyuri tali. Digebukin Pak, pakai borgol tangannya. Dia sumpah Pak, aku cuma ngambil tali. Sapi orang ke bawah. Gak terima, dimasuk ke penjara. Dia bilang aku cuma ngambil talinya. Itu sapi orang ikut. Allahu Akbar. Insyaallah Pak ya. Nah, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Baik, kita panggil the champion of the world, Khalid Aoud. Takbir. Allahu Akbar. Pak, ini luar biasa. Nanti bagaimana kita bisa dia susah bersila, kakinya sering patah Pak gara-gara berantem. Iya Khalid, I tell your legs some problem because you fight. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Do it again. Yes. Akhirat. Dunia sementara. Allah kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa. Ikuti Pak, ikuti Pak. Makhluk tak kuasa. Makhluk tak kuasa. Dunia sementara. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Akhirat selama-lamanya. La ilaha. La ilaha illallah. Takbir. Amas take Apa yang ketinggalan tuh? Don't forget TikTok. Great, Our international. No, so we give you TikTok. Bapak Ibu sekalian, ya Masya Allah nih, Khalid baru 2 tahun masuk Islam. Kita dengarkan cerita dia sebentar ya. Mudah-mudahan doa-doa kita membuat dia istiqomah jadi dai-nya Allah. Amin. Ya. Dan satu nih, Haji. So. Oke. Oh. Perfect. Perfecto. Yeah, we started? Started. We started. Allah kuasa again. Sorry. Again. Allah kuasa. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Makhluk tak kuasa. Dunia sementara. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Akhirat selama-lamanya. La ilaha. La ilaha illallah. Illallah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Yes. Yes. Masya Allah. Thank you that I can be guest today. Terima kasih aku jadi tamu di sini, katanya saya merasa tersanjung. Many people ask me, Khalid, why you convert to Islam? Banyak orang bertanya, "Hai Khalid, kenapa kamu masuk Islam?" I say, hey my brother, why you don't convert to Islam? Hei, saudaraku, kenapa kamu tak masuk Islam? Ditanya balik balik. It's easy. Mudah katanya. So I think the important thing in our life is we follow our way to exit, and if there anybody to want to stop you, you must give them away. Ya. Jadi perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, ya, mencari jalan kita masing-masing untuk mendapatkan kesuksesan kita. Bila ada orang yang tidak menghentikan kita, kita harus jauh-jauh dari orang itu. Dia mengganggu tujuan hidupnya. Kita semua harus punya tujuan hidup. It's very easy. So when I prepare for a fight, Mudah saja katanya. Ketika aku bersiap untuk bertarung, I akan berjalan bersama orang yang terbaik. It's possible when I prepare for a fight, I go training with beginners, with people that train maybe 1-2 times in the week. Gak mungkin aku kalau mau jadi juara, champion, mau bertarung, kalau aku latihan mengikuti orang-orang pemalas, orang-orang yang baru amatiran, ya gak mungkin. Maka aku berlatih dengan orang-orang profesional. To Islam, I can also go with non-Muslims or with Hopi Muslims. Yeah. Begitu juga ketika aku memutuskan untuk masuk Islam, maka aku ada pilihan, aku bisa bergaul dengan orang-orang Muslim yang baik ataupun dengan pergaulan yang lama, bisa saja. The result will also very bad for me. Ya, tapi kalau aku tidak memutuskan untuk jalan bersama orang-orang baik, orang Islam yang baik, maka hasilnya pun tidak akan baik untukku. Pasti aku akan seperti orang-orang yang jauh dari Allah itu. So I'm a very lucky man. Aku adalah orang yang sangat-sangat beruntung katanya. You know, when I convert to Islam, I lost a lot of friends. Karena ketika aku masuk Islam, aku kehilangan begitu banyak teman. Because
I'm a Muslim. Karena aku Muslim. They're scared I'm go radical. Mereka semua takut, teman-teman takut aku jadi orang radikal. Dia lari dari aku. But no problem. Tapi nggak masalah. Is one door closed. Satu pintu tertutup, banyak pintu lain akan terbuka. Only you must have sabr. Kamu hanya perlu bersabar saja. Jadi kalau kita hijrah Pak, hilang teman-teman kita, jangan sedih. Allah akan hantar teman yang lebih baik. And after a few days, I watched my Instagram. Setelah beberapa hari aku masuk Islam, aku melihat Instagramku. A man writes me with many followers. Ada satu orang DM aku dengan followers yang banyak. Unbelievable. Nggak masuk akal katanya orang ini. I watch his page. Aku lihat dia halamannya dia. Humble man. Oh, tawadu orangnya katanya. I think okay, I answer him. Oh, oke. Kalau orang yang gini aku jawab aja itu. And our first live chat, his name was Darius Suleiman. Jadi aku live sama dia, chat sama dia. Ternyata orang itu namanya dari Sulaiman. Takbir! Allah. This is why I come to Indonesia. Itulah kenapa aku datang ke Indonesia. Of Darius Suleiman. Karena dari Sulaiman. Darius Suleiman. Beautiful country, beautiful people. Indahnya negara ini, begitu baik-baiknya orangnya, cantik-cantik orangnya, ganti baik-baik, ganteng-ganteng orangnya, masya Allah. Children's beautiful, the man beautiful, the woman beautiful, Allah. Police beautiful. Polisinya baik-baik juga. This army also beautiful. Very friendly, unbelievable. Semua orang di sini bersahabat, dia masuk akal kan nih. Beda sama negaranya dia. In our country, it's not possible. Di negara kami nggak mungkin orang semua senyum sama kamu katanya. Di sini orang semua senyum. Everybody smile kan. Orang kita ini ngomong satu ketawa satu, ngomong satu ketawa satu. Itu hanya Indonesia ya gitu. That is funny. So when I go to the cage or to the ring, Ketika aku pergi bertarung di dalam ring, I know my time is now. aku tahu waktuku nih sekarang. And I must smash my opponent fast. Aku harus menghajar musuhku. Kalau aku udah di atas ring, di dalam oktagon itu, aku pukul orang ini, dia akan pukul aku. And this is why Very hard and very fast. Yeah. Dia pukulnya cepat Pak. Bapak lihat di YouTube-nya dia kalau mukul orang sangat gadis, sadis, brutal, No crazy, choice. crazy monster. This is why it's very important to train very Maka hard. penting kalau kalian mau jadi petarung, latihan harus keras tuh. Untuk jadi champion ya, 200% for champion. 200,000%. Jadi kalau kamu jadi juara, nggak bisa latihan seperti orang biasa, harus seperti juara. This is sport, yes? Yes. But the truth, if you are Muslim Dan begitu juga kalau kamu Muslim, and you go masjid for Instagram, make photo one time, kamu pergi ke masjid sekali-kali ke masjid langsung bikin status. so only for the eyes, for the people. So Hanya untuk biar orang lihat kamu tuh orang Islam gitu. one time in month you go to masjid. Sekali sebulan ke masjid. Tapi langsung bikin foto 1000 itu diupload tiap hari. No time for salah. Nggak ada waktu untuk sholat. This is the same if you don't train hard enough. Itu sama aja kamu jadi petarung, mau jadi champion tapi latihan sekali sebulan. Nah, itu kasih tahu orang aku nih atlet. Now not the human is your opponent. Now your opponent is the shaitan. Dalam Islam tuh musuh kita siapa? Syaitan. Maka kalau kita nggak sungguh-sungguh berjuang hadirin sekalian, kita akan dihajar sama syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Allah. Smash the shaitan. Ya.
Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. How you smash the shaitan? Bagaimana kamu menghajar syaitan? With salat. Dengan salat. You start with a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Takbir! Allahu Akbar. You smash syaitan di takbir. I smash shaitan. Paham gak Pak? Dia bilang kalau dia sedang bertarung, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Dia tahu itu musuhnya dia, oponennya dia, maka dia akan pukul sekeras mungkin dan secepat mungkin biar tumbang itu musuhnya. Kalau dia tidak lakukan itu, dia akan dihajar, dia akan dipukul. Maka setelah masuk Islam, dia katakan dia harus menghajar. Jadi ilmu bukan saya ngajarin. This morning I hear first time. This is tamsil. We call tamsil example. You did the best, beautiful tamsil, brother. Yeah. This is your icon. Yeah. Ajib. Khalid. Istrinya masuk Islam sama dia, anaknya masuk Islam sama dia. Ya. Kalau masalah masa lalunya boleh lihat di YouTube aja Bunda. Berapa kali dia masuk penjara, berapa kali dia mau ngebukin orang. Dia 10 tahun di dalam tahanan. Polisi itu sampai sakit hati sama kali itu. Datang lagi dia lagi datang. Capek polisi sama dia. Tapi setelah dia masuk Islam, semua takjub. Wajah dia berubah, dia indah, nur, cahaya. Everybody say, oh, you have your face with nur, with light. Masya Allah. Hidup sehat. Dia lari 10 kilo sehari sampai sekarang. Berenang 1 kilo, lari 10 kilo. Jadi di Makassar ini nggak lari hari ini, galau dia. Di mana aku mau lari katanya? Di Makassar macet semua, mau lari. Nggak ada waktu untuk menghajar orang sih. Tapi you smash one man. I think it's man. Tadi Pak di jalan ada boneka-boneka yang nari-nari itu Pak. Dia kan buka kaca kan, dipanggil sama dia, dipukul-pukul kepala sama dia kan. I smash you katanya kan. Yang badut-badut di jalan tuh Pak. Hah? I smash you? No money for you, I smash you. Ternyata ibu-ibu Pak dalamnya. Astagfirullah, I'm sorry gitu. Mama dibuka, ibu-ibu ternyata. Astagfirullah, I'm sorry. Astagfirullah, sorry. Please don't arrest me, okay? I smash really soft. Soft aja katanya, nggak keras-keras katanya. And this is why I say on the beginning, if you follow your way, Dia adalah orang yang mengingat kita dengan akhirat kita. yeah, Yes. that's all what I want to say. Itu yang aku ingin ucapkan. Jangan lupa di follow Instagramnya, di follow TikToknya dan YouTube Khalid On. Ya. If you don't subscribe, I smash you. Dia bilang kalau nggak di subscribe nanti di smash, pukul semuanya. So we check everybody handphone ya. Everybody If you don't follow, smash. Great content. Iya. Thank you for your time, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Takbir! Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke teman-teman sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin itu saja ya. Tolong doakan Pak, saya sekarang sedang bangun masjid di Palembang. Nama masjidnya Baitur Rahman. Ini Baitur Rahim ya. Ini masjid dibangun unik. Saya melukis satu lantai masjid itu dengan kanvas 604 kanvas, Al-Quran 30 juz, tulisan tangan. Nah, kenapa saya tidak mau datang di sini? Dan saya sedang mencari 604 orang muhsinin, orang baik yang mau ikut patungan satu orang 10 juta. Transfer ke rekening masjid, direct ya. Nanti nama donatur akan ditulis di setiap halaman lukisan. Jadi kalau Bapak ada uang 10 juta, ikut satu halaman, berarti Bapak pemilik satu halaman lukisan. Lukisan itu bisa Bapak bawa pulang, Ibu bawa pulang, bisa dititipkan di masjid. Kalau dibawa pulang tentu tidak diberi nama. Tapi kalau dititip di masjid akan ada prasasti di sana. Maka saya pikirlah proyek itu namanya melukis sejarah. Kalau ingin kepo Pak, ingin tahu, lihat di Instagram saya, lihat di YouTube saya.
lihat di TikTok saya sudah posting beberapa video lagi melukis kaligrafi. Ini di atas kanvas. Dan ini ternyata setelah saya googling, ini baru pertama kali di dunia ada pelukis yang melukis Al-Quran 30 juz di atas kanvas. Mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah, dicatat sebagai amal soleh. Dan bapak-bapak yang mau ikut ambil bagian, daftar ke Bang Hendra. Bang, nanti kirimkan nama-namanya, nanti saya kasih nomor rekening masjid, nanti langsung ke masjid. Ataupun mau ngasih sumbangan berapa, saya silakan. Masjid siapa itu Bang Dery? Nah, masjid siapa di Palembang? Saya bukan orang Palembang, saya orang Minang. Saya cuma lewat di masjid itu dan sholat di masjid itu, tiba-tiba pengurus masjid minta tolong. Kalau saudara kita minta tolong, wajib minta tolong. Ternyata itu masjid dah lama terbengkalai. Donaturnya bangkrut. Ya kadang-kadang maaf ya, pensiunan orang tua ini bingung cara donasi kan. Tabungan sudah habis, mau minta orang-orang kadang-kadang nggak dapat kena ceramah lagi. Ya, dia nggak bantu, dia kasih kita ceramah kata-kata. Nah, maka saya putuskan untuk membuat sebuah program melukis Al-Quran di atas kanvas untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Mohon doanya. Ya, nanti malam insya Allah kita di mana? Di Hotel Mercure bersama komunitas Pajero Sport Club. Doakan semua abang-abang itu dapat hidayah. Amin. Dari awalnya nongkrongnya di jalan raya, sekarang di jalan Allah. Amin. La ilaha illallah. Baik itu dari saya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.